Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Civic Education ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Good Governance dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Nawawi MSI dengan anggota kelompok Muhammad Fadil Naufal dengan NVM 21125591, Haji Ahmad Jalaluddin dengan NVM 21125568. Saya sendiri Muhammad Muhlisin dengan NVM 21125614. Siti Rizkiyah dengan NVM 21125608. Siti Syarah dengan NVM 21125585. Kami akan membahas ada 7 pembahasan, yaitu pertama, pengertian good governance, kedua, prinsip-prinsip good governance, ketiga, ciri-ciri good governance, keempat, karakteristik good governance, kelima, manfaat good governance, keenam, contoh good governance, ketujuh, asas-asas good governance. Silahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikannya. Saya silahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkiyah dengan NPM 21125608. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. A. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Prinsip-prinsip good governance. 1. Partisipasi masyarakat. Participation. Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2. Tegaknya supremasi hukum, rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut. Supremasi hukum, the supremacy of law, kepastian hukum, legal certainty, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi atau transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dengan pengambilan kebijaksanaan. 4. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. 5. Berorientasi pada konsensus
menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa coercive power bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. 6. Kesetaraan. Equity. Kesetaraan yakni kebersamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 7. Efektivitas atau efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. 8. Akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif. 9. Visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah, NPM 21125585. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Ciri-ciri good governance. 1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Yang kedua, komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri atau self-enforcing process, di mana ada upaya untuk mendirikan pemerintah, self-governing, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat, keseimbangan kekuatan, balance of force, di mana dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang kelima, interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antar pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi. Pembahasan selanjutnya yaitu D. Karakteristik dasar good governance. 1. Diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralisme telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat diletakkan, sehingga mau tidak mau pluralisme setelah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain, pluralisme merupakan suatu yang kodrati atau given dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Yang kedua, tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab tahun 2000 menyatakan
bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, perdampingan, dan saling menghormati. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan peri kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Terima kasih. Manfaat good governance. Dengan penerapan good corporate governance, perusahaan dapat meminimalkan agensi cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus tanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Dengan good corporate governance, perusahaan pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik, sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. F. Contoh governance. Contoh good governance di lingkungan pemerintah. 1. Membuka layanan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan anggaran negara. Tujuannya adalah bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam penciptaan kebijakan dan untuk mengetahui langsung dalam proses manajemen APBD dan BUMN. 2. Meningkatkan kualitas birokrasi, terutama di sektor pelayanan publik, baik pada SDM, sarana, dan prasarana. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai bentuk simbolik bahwa negara hadir untuk rakyat. Baik, sekarang yaitu contoh-contoh good governance di lingkungan sekolah. Itu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi sekolah di sekolah dilakukan melalui proses pendidikan yang baik. Tujuannya adalah bahwa sekolah dapat mencetak dan menghasilkan lulusan berkualitas. Selain itu, lulusan juga sesuai dengan salah satu indikator yang dibutuhkan oleh komunitas yang lebih luas, sehingga siswa dapat menyelam langsung ke dunia nyata untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat. Kemudian contoh lain, penerapan tata kelola yang baik di sekolah juga muncul dengan manajemen pengelolaan sekolah terbaik, dan sekolah ini memiliki citra yang baik sebagai bagian dari masyarakat karena mampu menunjukkan langsung tanggung jawab yang kuat. Kemudian yang ketiga, tata pemerintahan yang baik di sekolah juga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sekolah melalui berbagai kegiatan atau proses yang diadopsi oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kemudian contoh yang terakhir, contoh penerapan tata pemerintahan yang baik di sekolah, yaitu sekolah digunakan sebagai komunitas dan fasilitas pembelajaran untuk belajar tentang peran kepemimpinan sekolah. Kemudian berikut adalah contoh-contoh good governance di lingkungan keluarga, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, setiap anggota keluarga menerima hak dan kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan dan harus dapat bersatu bersama. Yang kedua, setiap anggota keluarga menerima kesempatan khusus untuk selalu dapat mengekspresikan pendapatnya, keinginan atau elemen merasa kurang sesuai dengan diri mereka sendiri, sehingga musyawarahnya dapat dilakukan bersama. Yang ketiga, dalam sebuah keluarga, setiap anggota harus belajar untuk menghargai, mendengarkan, dan mentolerir orang lain untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Contoh yang terakhir yang kami paparkan adalah setiap anggota keluarga memiliki hak untuk memberikan solusi atau gagasan tentang masalah yang muncul dalam keluarga. Dan kemudian adalah asas-asas good governance atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di sini telah kami paparkan 5 asas atau 5 dasar. Mari kita telaah dan perhatikan masing-masing. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari seluruh ini, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal, politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Salah hilap mohon maaf. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.